dengan kamu aktif Pak tuh kayaknya kayak memandang kamu bisa gitu loh Mas Yan. Ya. Waduh, sebut nama, Chef. Udah sebut nama ini. Ya ampun, udah sebut nama. Waduh. Editor. Halo guys. Halo guys. Halo. Ya, kali ini cukup rame ya. Selamat datang kembali di podcast VCD Ngomong-Ngomong. Sudah 2 minggu berlalu ya tanpa sadar proses perkuliahan. Semoga semuanya sehat-sehat. Apakah kakak-kakak MC di sini semua sehat di rumah? Sehat. Ya mungkin internetnya tidak sehat karena diserang hiu. Tapi tidak apa-apa. Gimana kah yang internetnya kesusahan? Aku pas hari minggu lalu itu karena aku ikut leadership kan. Itu patah-patah padahal tugasku banyak, deadline-nya kayak aduh, ya apa ini. Nah, iya bahkan kemarin kelas visual study ACC-nya diundur 1 hari gara-gara internet doang. Ya saya sih senang ya karena internet saya lancar jadi saya bisa tidur-tiduran. Ya begitulah. Di episode kali ini tidak ada narasumber. Di sini semuanya MC. 4 MC di tempat yang sama. Tidak apa-apa, episode spesial. Biar sekaligus mungkin para penonton bisa kenal siapa aja nih MC di VCD Ngomong-Ngomong. Dan tentu saja tetap perkenalan. Balik lagi bersama aku, Gabriel Madim Danja, atau yang sering dipanggil MD. Dan di sini ada... siapa yang mau kenal? Ya. Ada Elsa dari episode 10 ya kemarin. Sama Steffi juga. Sama ada MC baru nih yang belum. Ada yang baru. Kelihatan mukanya dari kemarin. Siapa ya? Ya, kenalin namaku Chelsea. Sebenarnya namaku Salsabil Maulida, cuman ya panggil aja aku Chelsea. Nggak nyambung emang, tapi nggak apa-apa. Aku dari angkatan 2020 dan aku bakal jadi salah satu MC di podcast ini. Jadi salam kenal ya semuanya. Hai. Hey, halo Chelsea. Debut pertama. First timer. Dengar-dengar setelah ini 10 podcast bakal dibawa oleh Chelsea semua. Betulkah? Oh, boleh sih, boleh. Wih. Jangan deh. Oke. Kita lanjut. Tadi kabar sudah ditanya ya, internet dan semacamnya. Dan kali ini sesuai dengan yang kata pembuka tadi, kita bakal ngomongin tentang pengalaman yang kita dapat, cerita-cerita seru dari minggu-minggu pertama kuliah. Mungkin saat kalian nonton ini sudah minggu keempat ya, kalau mereka nonton ini. Karena minggu kedua, minggu keempat. Iya, amin ya kalau nggak mundur editingnya. Ya, Tim amin. editing. Tim edit. Dikode sama Elsa. Kami mengandalkan kalian. Oke, langsung saja. Jadi kali ini tidak ada yang bertanya. Kita berempat akan ditanya. Sudah disiapkan pertanyaan oleh pihak yang nulis skrip. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi ya, kita langsung ke pertanyaan. Apakah semua MC sudah siap? Siap. Intinya curcol aja kan? Iya, sebenarnya ini curhat sih. Cuma tetap ngomong yang baik-baik agar nilai tidak dikurangi. Iya, benar. Oke. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Di minggu pertama ngapain aja sih? Kayaknya mulai dari yang angkatan 2019 dulu deh. Iya, benar. Mungkin mulai dari aku dulu ya. Aku cuma butuh 2 hari untuk akhirnya telat masuk kelas. Wow. Maafkan aku Bupau, aku telat, tapi Bupau tetap absenin. Selain itu, untungnya seminggu pertama mungkin masih perkenalan ya. Tapi jujur aja masih belum siap nggak sih buat masuk kuliah. Aku belum siap. 3 bulannya berlalu dengan cepat ya. Minggu kedua itu baru tugas mulai bermunculan.
Itu sih. Untung aja dosen-dosennya masih fleksibel. Kalau nggak telatku udah banyak. Ya, kalau Steffi? Iya kok, minggu pertama masih perkenalan ya. Cuma aku kaget banget waktu kelas ilus pertama kali. Itu kan kemarinnya kan nggak ada tugas atau gimana. Jadi bayanganku ilus juga nggak ada tugas, kayak masih perkenalan gitu. Jadi aku diajak sama temenku ke UC buat nemenin. Ya udah, nggak apa-apa, aku nanti sambil kuliah di UC. Ternyata ada tugas. Dan aku kayak panik di UC, kayak aduh harus ngerjain tugas, kayak nggak konsen aku kerjain di sana. Jadi ada yang salah. Tapi untungnya dosennya baik sih, jadi minggu kedua tuh aku benerin masih boleh, masih dibantui juga. Untung nggak masuk ilus. Oh iya ya, semester 5 udah gini ya penjurusan. Udah dari semester 4 nanti kalian juga 4. jurusan. Iya, kalau Steffi itu kan ilus, kalau aku itu graphic design. Terus ada juga foto. Jadi kalau mau santai, nggak santai juga sih. Graphic design. Udah nih, kalau 2020 gimana nih kabarnya? 2020. Gimana? Ada aku benerin kamera. Yang pasti menyenangkan, seru, penuh canda dan tawa. Iya, bener sih tapi. Nah, dari minggu pertama yang pasti berat sih ya. Aduh. Bohong banget, ada yang bilang bohong banget. Enggak kok, kita penuh dengan canda dan tawa. Tanya Chelsea. Kita di kelas semuanya senyum. Aduh, admin tidak percaya. Ini senyumnya senyum senang atau senyum miris ya kalian? Atau senyum sarkas nih semua ini, jangan-jangan demi Senyum nilai, nilai bagus. biar nggak dikurangi. Nggak apa-apa, tapi mungkin semuanya merasakan yang sama ya. 3 bulan itu berlalu dengan cepat, tiba-tiba aja udah masuk. Kalau kamu gimana, Cel? Kalau aku minggu kedua itu sempat ada yang telat juga sih. Sempat di chatin beberapa anak karena telat. Karena aku kira itu kelasnya nantian, tapi ternyata aku salah lihat jadwal, jadi ya begitulah. Untung masih di absen. Tapi ternyata semester 3 ini seru-seru sih, dosennya kayak banyak bercandaannya gitu loh. Jadi, Aduh, dosen iya, nonton ini dapat poin plus ini. Waduh. Catat namanya. Nim, kasih tahu nim. Nimnya berapa nimnya? Tapi belakangnya 06 ya, semua ya. Tolong. Emang kayaknya karena dari semester 1-2 lebih banyak tugas yang tradisional gitu kan cukup ribet. Apalagi kerjanya di rumah sendiri, ya itu poin paling besar sih, sendiri. Kemudian mungkin ada yang punya workspace kecil jadi cukup ribet. Kemudian sekarang akhirnya masuk ke digital, jadi lebih enak aja gitu tugasnya. Sisa cuma butuh laptop dan mouse, tidak perlu workspace yang terlalu besar. Jadinya lebih enak. Mungkin kalau aku sih itu ya rasanya tidak perlu repot-repot campur chat, tidak perlu bawa kertas banyak. Kalau kamu gimana, Cel? Aku juga ngerasanya gitu sih. Wah, ada gangguan nih, ada orang itu masih di sana. Tapi sambil tunggu, ini dia Chelsea. MD dulu gimana? Iya, tapi sambil karena masih bahas tentang perubahan ini, mungkin kakak-kakak juga gimana? Aku jadi penasaran gimana rasanya pas beralih dari sekitar 2 semester itu kan full tradisional ya kebanyakan. Kemudian mulai masuk ke digital tuh, apakah senang atau malah enggak gitu, kayak apa ini laptop? Mungkin karena laptopnya kentang atau gimana kayak aku. Kalau aku seneng banget sih, soalnya aku pertama masuk VCD itu aku bener-bener bisanya digital, lebih bisa digital. Terus semester 1-2 itu rasanya hidupku begitu gelap, kena basic design, kayak aku konsep itu sketsa minim 5 jadi 30 atau 25, terus ACC-nya lama, terus aku nggak suka kerjaannya, jadi begitu naik semester 3 full digital, awalnya agak kaget, tapi seneng sih, kayak
aduh akhirnya aku tidak menjadi kuli lagi. Nukang kata admin nukang. Kalau aku sih ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Kalau yang bagusnya itu akhirnya nggak ngeluarin uang sebanyak itu, karena yang ngeluarin uang banyak itu 3D design dan Iya. worth it apakah worth it atau tidak? Kalau di aku dengan nilaiku yang hanya segitu tidak worth it, dan akhirnya kebuang di tempat sampah. Jadi kayak sia-sia banget gitu loh karya kita, cuman akhirnya berakhir di tempat loak atau enggak di tempat sampah. Kayak sudah susah berapa bulan bikin, akhirnya juga ditaruhnya di sana gitu kan ya. Kalau sukanya sih semester 3 kebetulan dosennya lebih fleksibel, jadi aku bahagia. Kalau semester 3 juga kan cuma duduk doang di depan laptop dan internet itu jujur aja kadang-kadang ditinggal tidur. Aduh, maaf Bapak dosen, Ibu dosen, jangan dicatat. Aduh, jangan Bu. Iya, betul. Aku kayaknya di bawah tempat tidur aku taruh ada satu dos itu sisa origami sama kertas quilling, itu banyak banget. Dan tidak terpakai. Dihitung-hitung itu kayaknya setengah pohon jati itu. Aduh, maaf pohon-pohon kami mengorbankan kali ini. Environmental banget. Iya. Lagi kalau catnya sisa terus dibuang itu loh, pas dicuci tuh rasanya kok eman banget, tapi ya mau diapain itu catnya. Iya. Ya, kadang mau hemat-hemat pas kerja terlalu sedih. Takutnya pas nyampur cat lagi warnanya nggak sama. Beda. Kalau tidak sama, nanti dosennya ini kenapa tidak sama? Waktu masih banyak, diulang aja. Gitu. Kalau semester 1, semester 2 itu mungkin beratnya karena teknikal banget ya. Kalau setelah itu udah lanjut itu lebih kayak pengonsepan. Brainstormingnya yang capek, bukan tangannya yang capek. Dan itu mengarahkan kita ke pertanyaan kedua, apakah di minggu kedua ini masih bisa santai-santai atau sudah numpuk tugasnya? Gimana nih? Kakak dulu dong. Santai, Wak admin sudah bertanya. Santai, anak SU santai. Nah, SU santai. Mitos. Sambil ambil tugas. Sebelum masuk kuliah aja udah sibuk. Iya, 2 bulan habis banyak kerja. Sampai lupa libur harusnya 3 bulan. Harusnya. Ini juga anak-anak monospace juga ini. Iya. Iya. Liburan nggak liburan. Kalau saya ingatku kan di semester 3 ada tugas awal tuh di Vistud. Ini sejauh ini ya yang paling merepotkan. Pokoknya yang merepotkan gimana? Karena aku salah juga buatnya. Itu yang disuruh buat 20 variasi dari satu objek. Ya, aku ternyata salah. Teman-teman gambarnya kan kayak di kertas-kertas kecil. Aku gambar satu gambar di kertas A4, jadi kayak aku butuh 60 kertas. Ya ampun, sayang banget kertasnya. Iya, itu dia. Terus sayang sekali kalau ada yang kayak cuma gini gitu, kayak bagi yang bisa lihat. Ini satu objek doang. Maaf aku salfok, tapi videonya Chelsea ke-freeze. Screenshot. Ekspresinya pas banget. Nah, jadi stiker ini. Nanti OTW stiker ngomong-ngomong. Screenshot. Oh, udah gerak ya. Iya, enggak apa-apa, sudah di screenshot. Tapi itu sih, untungnya tidak ada tugas tracing batik. Ya emang kalau salah emang Kak. Oh iya, ya ampun, enak banget. Enak banget itu. Tracing batik itu membunuh laptop, ya ampun. Aku ngerender aja isa loadingnya berapa menit.
kerjanya Iya. berapa menit. Geser apa berapa menit sendiri ya tuh. Kuret pol Mm-mm. batik itu. Untungnya tidak ada. Kalau Chelsea gimana? 20 bersyukur. Gak ada tracing batik. Aku juga. Tracing Mario untungnya. Iya. Bukan tracing batik. Tracing Mario. Sama tugas. Ya, yang berat sejauh ini BuzzFeed. Bukan berat ya, butuh nguli. Karena harus yang nge-breakdown MV itu. Musik video. Per Oh iya, frame. basic video. Masa-masanya kita, wah, itu ya paling banyak ngabisin waktu. Apalagi kan aku kan dulu sekelompok sama Steffi juga kan. Nah itu kita itu perlu rekaman di mana matahari masih ada. Jadi kita harus berangkat jam 6, jam 6 pagi buat kejar-kejaran sama matahari. Kalau udah siang-siang itu aduh panas sih. Iya. Iya. Bisa teriak-teriak aja. Kalau di semester 5 gimana? Tugasnya sudah mulai banyak kah? Banyak banget, banyak sekali, atau banyak aja? Kayaknya Belum ya terlalu banyak aja lah ya. Ini kayaknya pertanyaan karena mental sih. Karena mental sudah dilatih sampai 2 tahun lebih ya. Jadi iya banyak. Cuman ya nggak banyak-banyak banget. Iya. Nggak nyampe nangis kayak dulu-dulu gitu, nggak. Iya. Sekarang kayak kalau banyak, aduh ya sudahlah, pasrahkan hidup saja. Nah, ini ada saran dari admin. Ngomong tugas nih, perbedaan. Iya, ada perbedaan di semester 1-2 dengan semester atas-atas itu yang namanya tugas kelompok. Cuma aku kan masih belum dapat feel-nya. Mungkin kakak-kakak yang dari 2019 bisa menceritakan feel-nya. Tugas kelompok itu tehnya banyak guys, tehnya banyak. Oh, apa ini Tehnya kita banyak. pesta minum-minum. Apa Tapi ini tugas tehnya? kelompok tuh kalau kelompoknya milih sendiri enak. Soalnya kalian misalnya tahu orang-orang yang bisa diajak kerja yang cocok sama kalian gitu. Tapi kalau sudah dipilihin, ya berdoa Iya, aja setiap hari. Terus seperti yang diomongin kemarin sama Pak Kris sama Pak Man itu kan katanya ada blacklist ya. Kalau kita dapet anggota-anggota blacklist itu rada gimana ya? Siap-siap peer assessment langsung penuh kalau udah dapet yang blacklist. Waduh. Waduh. Peer assessment itu yang bikin bahagia justru. Kayak udah stres banget terus kamu ngetik di peer assessment itu kayak sambat. Kayak sambat ke dosen. Aku semester 4 ada peer assessment yang sampai space-nya nggak cukup. Gara-gara aku terlalu ngomong panjang lebar keluhanku sama satu orang. Kalau aku juga pernah dapet yang rada gimana gitu orangnya. Jadi orangnya itu kayak rada hilangan. Itu ruginya online sih. Pasti banyak yang hilangan. Hilangan itu banyak, dan kadang kalau kerja itu setengah-setengah gitu loh. Aduh, iya hati-hati loh angkatan 2020. Iya. Kalian akan biasanya semester-semester itu ketemu jati dirinya, jelek-jeleknya itu mulai muncul. Biasanya di tahun kedua itu jelek-jeleknya mulai muncul. Jadi harus memperhatikan temanmu ini benar-benar oke atau enggak, atau cuman hanya pura-pura saja sebelumnya. Kalau kamu pernah ketemu yang rada gimana gitu nggak sih? Yang bikin spot jantung gitu loh. Aku kalau kelompokan yang matkul VCD nggak pernah dapet yang beban nggak kerja sih, tapi beban mental. Ini bener-bener aduh capek banget. Padahal aku tuh bingung loh ya, kayak padahal kan ya seumuran sama kita gitu, tapi kok mentalnya tuh boomer banget gitu, jadi kayak ngomong tuh capek gitu.
Ketemu aja iya. moodnya udah langsung turun ya. Iya, ketemu denger suaranya tuh juga, maneh. Capek banget ya kayak gitu tuh. Apalagi harus ditahan 1 semester gitu kan, kayak aduh ya wis lah, kayak mau nggak mau ya wis, tetap pokoknya kita kerja aja, kayak give our best gitu pokoknya. Yes, kalau mau gibah-gibah ya sama teman-teman. Ya teman-teman deket teriak-teriak udah. Iya. Kayaknya kita sedikit nakut-nakutin angkatan 2020 nggak sih? Ya, Ya, Ceritanya emang agak serem sih. Tapi bisa. keberuntungan itu penting kawan-kawan. Kalau nggak Bener banget. beruntung itu bisa dapet yang shoot. itu loh matkul di angkatanku yang sekarang yang dipilihin itu apa ya? Basic video. Iya, basic video. Itu aja ya kayak sisanya buat sendiri ya? Iya, sisanya buat sendiri. Untungnya sih. Untungnya. Oh iya, jadi. Cuma satu doang. Yang dipilihin. Wah. Bahkan Makanya- justru kita basic video itu yang milih sendiri ya dulu. Hah? Serius? Iya, basic video dulu Oh. milih sendiri, matkul lain dipilihin kita. Balik Iya. berarti. Mm-mm. Oh, beda ya? Kalau di angkatanku, kayak kita milih role-nya dulu, nanti kelompoknya kayak digaca aja gitu, diacak. Jadi sesuai role-nya ketua, kemudian diisi dah role-nya dengan yang sesuai Wah. yang udah main. Berarti yang dapat acam ini beruntung deh. Ya, baik. Iya, Yang dapat acam. Bener. dapat acam. Ya, selamat sih. Kayaknya katanya sih biar Acam nggak dibuat rebutan gitu katanya. Kayaknya. Oh, wah, Ah, sengaja, iya. sengaja dosanya ya. Karena Lord kan ya. Beda-beda. Ntar dibuat rebutan. Beda Cuma- level deh. Yang dapat tinggal bahagia aja di carry. Iya. Cuma di podcast sebelumnya Acam bilang ingin membantu satu angkatan. Wah. Jadi Aduh, ya ampun Acam. harusnya tidak apa-apa lah ya. Acam, kami nanti bantuanmu. Iya. Maaf ya Acam, kita gosipin di Iya. podcast siap di Episode YouTube, selanjutnya. Spotify, dan juga Instagram. Wow. Jadi makin terkenal Acam. Kalau tugas, kita wakili angkatan 2021 ya. Sekarang kan harusnya semester 1, 2 minggu pertama. Apa ya tugas mereka? Kayaknya sih masih perkenalan ya. Agak mikir. Atau itu loh, nulis tipografi. Ya, laptop Iya, format garis-garis. tipografi itu. Garis-garis yang butuh penuh kesabaran. Iya, ya ampun. Ah iya, sama warna. Dari 10, 1 sampai 10 value, ya ampun. Itu yang paling sering iya. ngulang nggak sih? Iya. Paling menghabiskan cat. Mm-mm. Cuma kemarin aku lihat di Discord mereka kayaknya dapat materi yang nggak aku dapatin ya. Entah kakak-kakak dapat atau enggak, tapi mereka udah disuruh buat gambar tekstur gitu. Dulu tekstur kayaknya aku cuma dapat kayak dikasih apa ya, kayu, gelas. Kali ini mereka gambar batu juga gitu. Aku nggak dapat. Apa kakak-kakak dapat gambar batu, kayu, sama Iya. Enggak. Enggak, kita dulu. Baru berarti. oh iya, ya, Kayu, semangat. gelas, metal, kain. Ah iya, aku juga. Ya, Batu. artinya- Semangat deh udah satu. Tapi nggak apa-apa, mereka hebat-hebat sih aku lihat portofolionya. Iya. Portfolionya bagus-bagus kan. Anak 21 itu. Iya, udah jago-jago. Menciut kita. Aduh. Aduh, tidak apa-apa, kita bisa menang. Kita lebih dalam umur. No. Oke, lanjut. Tugasnya individu atau kelompok? Kalau aku kan sudah jelas. Nah, di semester 3 ini, walaupun beberapa masih individu ya, tapi udah mulai ada kelompoknya untuk persiapan setelah UTS nanti. Kalau yang kakak-kakak semester 5 ini bagaimana? Masih ada yang kelompok kah atau individu?
Justru kelompoknya lebih banyak nggak ya? Nggak sih, Kak? Iya, kayak kelompokan semua kecuali ilus tuh aku dan masih Ada yang kita bisa milih sendiri, ada yang dipilihin juga. Mm-mm. Ada yang SKS-nya besar itu kelasnya Bu Lisa, Komdes, itu dipilihin. Tapi ya, kita lihat dulu satu semester ini mau kayak gimana ya. Semangat Elsa. Karena blacklistnya Wah, inikah teh itu? Inikah teh yang Ada dibahas ini? Patrick kok, hai Patrick. Oke. Jangan. Tehnya kejauhan nanti. Kalau Steffi kelompoknya amin ya. kelompokku aman. Amin. Untungnya aman. Ya, aku kalau didoakan ya bisa diaminin kok. Lanjut pertanyaan selanjutnya, biar Pertanyaan selanjutnya. nanti gosip loh. Oh iya, tidak boleh. Podcast tidak boleh menjadi tempat berkurangnya nilai. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Benar. Kaget enggak sih sama materi dan tugasnya? Kakak dulu deh. Kayaknya udah nggak kaget-kaget banget ya. Iya. Udah dikagetin bertahun-tahun, jadi udah nggak kaget lagi sama dosen-dosen. Udah diginiin, ya udah, hidupku emang di tangan dosen. Sudah lapang dada sekarang. Sudah lapang dada. Iya. Udah relakan saja. Mm-mm. Nanti teriak-teriaknya di akhir aja udah. Pas nilainya keluar. Teriak. Iya. Kalau 2020 udah lapang dada kah masih sakit hati? 2020 gimana ya? Mungkin apalagi karena kebetulan kita di SU kan sering pas forum atau gimana kan sudah dapat spill dari kakak-kakak, dari beberapa dosen juga, jadi nggak terlalu kaget. Malah kalau kayak aku merasa sedikit lebih ringan karena mulai digital, karena masih awal juga sih, belum mulai masuk ke proyek-proyek besarnya. Jadi sejauh ini aman tanda tanya, aman. Aman. Semoga akan selalu aman. Kalau Chelsea gimana? Kalau aku ngerasanya karena aku sebelumnya jarang banget, hampir nggak pernah pakai digital, jadi awalnya kaget sih. Tapi ternyata nggak sesusah itu. Digital lebih enak malah daripada yang manual biasa, yang harus pakai cat, harus pakai apalah itu. Jadi disuruh-suruh sama PIC sosial media buat bikin layout udah membantu ya, membantu latihan. Benar-benar itu membantu banget. Jadi agak luas sekarang. Oh iya, benar. Berarti PIC sosial media membantu melatihmu ya. Baik sekali anaknya ya. Anak-anak 21 jadilah PIC sosial media. Iya sih, nggak terlalu shock ya. Aku sih terlatih untuk disakiti. Jangan bilang disakiti. Terlatih untuk diberi tantangan. Ya. Oh iya benar. Terlatih untuk diberi tantangan. Kami selalu bahagia dan penuh canda tawa dosen-dosen. Iya. Kita positif kok, Bu. Positif, tapi membahas positif ini ada nggak sih biasanya ini mulai masuk gibah ya, yang kalau kayak aku temui banyak orang yang pembawaannya dalam tugas itu negatif. Kalau kakak-kakak ada nggak sih kayak ada orang yang cepat menyerah, cepat mengeluh dalam suatu tugas? Mulai topiknya panas. Nggak, aku juga bisa dibilang kadang-kadang negatif juga. Kadang-kadang kita perlu mengeluh untuk bisa mendapatkan semangat lagi. Kita kadang perlu ngeluh. Tapi ya sih kadang kayak punya grup gitu kan, datang grupnya itu cuma rame cuma untuk mengeluh gitu. Tugasnya susah gitu.
semuanya udah keluar, udah grupnya diam lagi 1 mingguan. Iya. Bener. Ya, Dia cuma datang kayak, aduh dosennya kok ngasih tugas gini, aduh kok anggota kelompok kayak gini ya. ya. Ini loh anak yang namanya Tit. Teh, aduh, ini teh itu. Mungkin ini jadi pelajaran untuk anak-anak 21. Pertama, carilah teman yang baik agar kelompok Iya, kalian Bobo. enak. Kedua, semester 1-2, benar. kedua jadilah teman yang baik agar kalian diajak. Iya, bener. Bener-bener. Teman yang baik. Jangan jadi Dia diingetin lagi, dosen VCD itu punya namanya buku hitam. Aku kemarin nanya sama Pak Kris kan ngomongnya buku hitam kan. Terus aku cerita sama Bu Cara. Katanya, oh namanya bukan buku hitam, namanya Death Note. Kok jadi tambah serem? Death Note. Jadi jangan sampai masuk Death Note ya. Kalau masuk Death Note ya sudah. cukup seram kalau gitu. Artinya kurang lebih nggak kaget-kaget amat di semester baru ini ya. Ya, bisa dibilang gitu. VCD, pelatihan mental. Artinya kalau tidak kaget, kita tanya secara subjektif sih jadinya. Materi di semester baru ini susah-susah atau gampang-gampang? Bagaimana? Atau gampang-gampang susah. Tapi kayaknya lebih gampang dari semester 3 malah menurutku. Atau mungkin karena semester 3 tuh kayak baru ya. Jadi kayak waktu dijelasin tuh masih kayak bingung-bingung gitu. Semester 5 ini malah lebih nggak kompleks sih kayaknya kalau aku. Kalau sejauh ini masih bisa terkontrol. Tapi aku nggak mau ngomong gampang soalnya kayaknya I don't want to jinx it gitu loh. Tadi aku ngomong gampang tiba-tiba dikasih bom sama dosennya. Dar. Gitu kan aku takut tiba-tiba nonton podcastnya, oh gampang ya, ya udah aku susahin gitu kan sama dosennya kan nggak mau. Itu Pak Out biasanya kemarin harusnya buat tracing logo awalnya. Iya, Tiba-tiba dapat saran gimana kalau anak-anaknya dikasih tracing karakter gitu. Dari siapa? Ya itulah ada dosen. Awalnya kita kan udah happy, logo tweet kayak logo Twitter gitu bisa lah ya tracingnya dikasih karakter. Gampang gitu. Tapi tidak apa-apa. Tapi susah enggaknya? Mungkin sama ya, aku nggak pengen bilang gampang. Ya. Nanti dicatat sama dosen, kemudian mengambil tindakan, saya tidak mau. Tapi yang mungkin yang bikin aku shock aku balik ke pertanyaan pertama. Chelsea shock nggak pas? Bukan shock sih, lebih kayak pertama kalinya merasakan kelas yang kayak ANC, Art and Culture. Ya. Ya, Yang kayak jawab itu kan? Iya. Iya, itu aku bukan tipe belajar banget. Tapi di kelas itu rasanya semester 1-2 kan mungkin apalagi di sini pasti kita kan punya teman-teman dari luar jurusan, kampus-kampus lain. Kalau kayak aku tuh ngerasanya beda gitu. Lingkungan kuliahku sama mereka tuh beda. Mereka tuh walaupun beda-beda jurusan kayak bahasanya masih sama. Kamu kapan tugas ini, tugas itu. Memang di kita kan kayak gimana bilangnya kata kasarnya? Nguli. Kita nguli. Kemudian akhirnya dapat matkul yang kayak kita, selain mata kuliah umum ya, kayak mata kuliah emang VCD, yang untuk VCD, kita datang dapat kelas filsafat gitu kayak. Datang ke sini untuk bertanya gitu ya. Kita jadi kayak wow gitu. Untuk pertama kalinya aku merasa seperti cendekiawan. Angkatan 19 dengerin podcast ini cuma bisa ketawa ya, Steph. Iya. ANC baik ANC. ANC pernah terjadi sesuatu. Sudah. Ya, saya sudah mendengar itu. Oh itu MD minum itu lah. Udah pengen dengerin. MD pengen teh. Oh aduh, admin ngomong, aduh ceritakan aja. Ya, gimana? Ceritakan yang mana ya enaknya? Yang aman-aman aja, biar nilai tidak dikurangi.
Iya, mana-mana aja. Aman tapi panas. Ceritanya kayaknya banyak yang bikin ngurangin nilai ya. Dan banyak perlu penyensoran. Terlalu Ah. banyak. Udah tea-nya udah panas banget, hot tea ini. Iya, Tapi ya ANC ya lumayan sih. Kalau mau dibawa seru ya bisa dibawa seru. Iya. Kalau mau. kalau mau. Pokoknya Kalau aktif-aktif mau, aja ya. sih benernya ANC itu kayak dengan kamu aktif Pak Mike itu kayaknya kayak memandang kamu bisa gitu loh Mas Ian. Ya, Waduh, sebut nama, Chef. Udah sebut nama ini. Ya ampun, udah sebut nama. Waduh. Editor. Ah. Tapi ya tidak apa-apa lah, kan Nggak sih, terpampang. Pak Mike baik sih. Selama kamu bertanyanya banyak, kamu bahkan nggak usah tes UTS gitu, nanti kamu bisa dapat 100. Ada angkatanku itu kan aktif banget bertanyanya. Itu sampai diomongin sama Pak Mike, sebenarnya kamu nggak usah ikut UAS, nggak apa-apa. Soalnya UAS -nya sudah dapat 100. 105 kalau nggak salah. Wow. Iya, malah. Ini motivasi, ini baru namanya motivasi. Tanya yang banyak aja pokoknya. Boleh Iya, nggak tanya? sama Pak Mike itu serunya diajak diskusi. Dia tuh seneng apa diskusi yang pro kontra gitu loh. Iya. Jadi Makanya kayak debat seru setiap sih. dia ngomong kita setiap bertanya kita awali dengan saya tidak setuju. Nah, kita lebih nggak? Kayak gitu juga. Saya tidak setuju Pak, ini salah. Mungkin ya aku bakal lebih sering bertanya. Tapi nggak tahu ya kalau kelas tahun lalu, tapi kelas apakah emang ANC itu orang banyak bertanya atau enggak? Kayak kelas kita itu habis orang bertanya doang. Bener-bener kan disuruh resen, itu kayak setiap masuk breakout room itu berderet orang bertanya semua. Wah. Ya bagus sih, berarti angkatan kalian aktif-aktif semua. Lebih aktif. Takut gak dapat nilai. Orang Belum. nilai. Nilai dari bertanya. Iya. Ya, dapat buku pegangan yang dibaca setiap sebelum tidur dan saat bangun pagi. Seni, budaya, dan desain 1. Aku baca setiap hari loh. Kemudian kita lanjut ke, nah sekarang baru bahas dosen-dosen yang langsung ke dosen. Gimana dosen-dosennya dan tutor-tutornya? Ayo, gimana? Kakak-kakak dulu. Lagi-lagi kakak-kakak. Iya. Para tua. Aduh. Harus yang baik-baik ini berarti. Iya. Harus yang baik-baik ini berarti. Gimana ya? Kalau aku tutor yang paling memorable sih tetap C. Shirley ya. C. Shirley dari semester 1-2 yang bantu ngurus kayak 3D design dan lain-lain itu. Soalnya paling banyak komen. Komen in a good way ya. In a good way, Bu. In a good way, Bu. Jangan Jadi- dimasukkan Death Note. jangan sampai masukkan aku ke Death Note. Ya emang meskipun kalau yang Shirley itu meskipun banyak bacotnya itu awal-awal emang kayak aduh capek, tapi lama-lama kita mikir juga oh ternyata tutor ini ya komennya ya nggak salah juga, bantu juga sebenarnya. Aku Jadi kasih ya stiker. kayak oh akhirnya kita sadar gitu loh, oh ternyata tutor ini membantu. Kalian kok senyumnya kayak gitu sih? Aku jujur. Iya, iya. Aku jujur guys. Iya. Kenapa kalian senyumnya kayak gitu? Enggak ya, tapi emang Maksudnya aku ya ketemu tutor-tutor lain ya, mereka sama juga. Mereka itu jujur aja. Fokus guys. Gak apa-apa Sel ngomong Sel. enggak ya, emang Iya. kayaknya baik-baik kan. Cuman
kadang kitanya aja yang terlalu sense. Kok salah lagi gitu. Iya, kadang kita udah stres duluan, jadi kita tanpa sadar malah melimpahkannya ke tutor. Tapi akhirnya kalau in the end of the day kita mikir, oh iya benar juga sebenarnya tutor ini ngomong gitu. Nilai tambahan ini dicatat. Wah. Elsa nipnya berapa Elsa? Jeduk deh aku, kan aku aja yang kena. Kalau kalian ada tutor yang memorable atau yang bikin stres gitu kah? Kak Steph dulu deh, Kak Steph. Kalau aku yang paling memorable karena membuat stres adalah itu yang bahas desain logo, bukan bahas artinya logonya, malah bahas feng shui-nya logonya. Itu bikin pusing setengah mati. Terus tapi ya adminnya tahu. Ya tapi aku sejak semester 4 dapat dosen sama tutor ilus itu aku seneng banget sih. Kayak dibimbingnya bener-bener jelas, terus juga diarahinya itu bener. Terus misalnya kayak salah itu nggak langsung dibantai gitu loh, terus kayak dikasih tahu yang bagus begini. Iya itu Pak Evan sama Bu Sheni dibantu banget. Kalau kalian MD sama aja nomor NIM-nya berapa? Langsung dicatat itu, bilang bagus. Chelsea dulu deh. Aku yang paling memorable baik atau memorable Ya sudah pasti penonton ingin denger yang ya. Tapi kalau ingin nilai bagus ya yang baik-baik. Oh ya udah dua-duanya. Kalau yang itu tergantung kamu mau dapat nilai berapa, Sel? Nilai 5. Ada sih, tapi jadi ada matkul yang tutornya itu ngasih banyak kritikan gitu kan. Cuman kadang dia ngasih kritikannya itu nggak seberapa jelas. Jadi kita harus kayak meraba-raba lagi gitu loh, yang dimaksud itu kayak apa gitu kan. Jadi itu yang bikin gregetan gitu loh, nggak langsung yang kayak to the point harusnya kayak gini gitu, enggak. Jadi harus ya peka lah sama itu bapaknya gitu. Pak dosennya. Oh bapak. Jadi Bu, bapak. Satu clue bapak. Iya bapak. Oh bapak. MD nih. Oh aku. MD sih langsung MD. Memorable. Semester 1-2. Entah kenapa tidak bisa dipungkiri paman itu memorable ya. Paman the best dosen dan enjoy. Dan sekarang semester 3 mungkin tadi malam banyak yang lihat story-nya Pak Kris. Saya baru sadar ternyata dosen tutor saya pahlawan dari Marvel. Ada Pak Ray. Oh, belum ada yang lihat ya story-nya Pak Kris. Wah. Dosen kita superhero. Pak Ray. Terima kasih Pak Ray. Pak Ray enak ACC-nya. Ditelepon langsung. Gitu? No. Iya. Baru tahu. Ya, tambah nilai saya, Pak. Oke, pintar sekali. Iya, apa ya? Siapa lagi? Pak Agung? Ada yang dapat Pak Agung? Enggak, aku enggak dapat. Oh, enggak. Pak Agung. Aku dapat 2 kali di basic foto. Sama sekarang di komputer grafik dapat Pak Agung lagi. Semangat gitu. Kenapa kok semangat gitu? karena nggak apa-apa. Yep, next question. Lanjut. Lagi ke pertanyaan terakhir. Menurut kalian pelajaran yang bakal menyusahkan
Yang bakal artinya yang kita perkirakan. Yang bakal menyusahkan yang mana? Kalau aku sih, aku tuh kadang rada bukan susah sih, rada males kerjanya itu kalau kerja mata kuliah umum yang nggak ada urusannya sama fisika. Kadang kayak aduh, penting Benar-benar. pentingkah ini, aku ingin ini cepat selesai, tapi dosennya itu kadang semangat banget buat memberikan pembelajaran. Jadi kita itu ya aku harus effort lebih, padahal ya nggak padahal sih. Karena ini mata kuliah umum, jadi aku tetap harus semangat. Itu kadang aku tidak ingin untuk semangat. Tapi ya aku semangat. Beri nilai tambahan, catat nih. Kalau kalian? Kalau aku sama-sama Elsa sih. MKU. Aku selalu menaruh MKU prioritas paling bawah. Benar. Jadi apalagi GS semester ini MKU-nya pelajarannya kan agama. Jadi ya topik yang berat ya. Jadi ya kayaknya harus benar-benar hati-hati research-nya apa itu. Kayaknya bakal merepotkan, padahal bukan mata kuliah VCD. Tapi ya tetap harus niat lah kerjanya. Iya. Setuju. Kalau Chelsea, aku satu yang terakhir aja. Kalau aku apa ya? Kayaknya basic video deh. Soalnya kayak soalnya kayak benar-benar nggak tahu seluk-beluknya kan. Maksudnya kayak materinya itu apa aja gitu kan. Soalnya setahu aku kayak cuman aku bisanya kayak sekedar ngevideo terus udah gitu, nggak tahu harus kayak gimana gitu kan. Jadi iya kayaknya menyusahkan, tapi tetap bisa survive lah. Karena ya bakalan diajarin juga kan di komputer grafik itu cara editnya gimana gitu. Chelsea nggak dapat acam ya berarti ya? Aduh. Iya, enggak. Enggak. Kalau MD. Kalau aku mungkin sama, habis video di MKU dulu. Kalau MKU memang kayaknya hampir di semua VCD itu kayak list paling bawah. Kalau dibuat rankingan prioritas matkul, MKU paling bawah. Tapi kadang nggak tahu ya, aku 3 tahun ini MKU dapat dosen yang baik. Itu jadi kasihan. Apalagi biasanya kalau sekelas MKU kadang karena jatahnya VCD kelasnya ini, biasanya kelas kita kan kayak dominan VCD. Dikit banget dari gini. Jadi kita, dan di mana kita tahu biasanya kelas MKU, maaf, ini kayak nilai saya bakal dikurangi. Kelas MKU biasanya dipakai tidur atau buat tugas. Aduh, maaf. Saya juga mendengarkan dosen tambah nilai saya. Tapi karena ini, kadang kasihan gitu loh sama dosennya baik gitu. Dia udah sebenarnya kayak menguasai materi, dia bertanya gitu, kayak, menurut kalian gimana rekan-rekan? Nah, biasanya guru-guru MKU suka pakai kata gitu, rekan-rekan, sobat. Jadi gimana rekan-rekan, mendapat rekan-rekan itu kasihan, kayak bisa 5 menit nggak ada yang jawab, semuanya on cam, yang on cam dia doang gitu kayak. Tapi kita juga kayak masih setengah, antara biasanya kondisinya tuh antara setengah ngantuk jadi kita nggak jawab, atau kita lagi buat tugas jadi kita nggak jawab. Kadang kasihan, tapi aduh disambi. Habis kelas Bapak harus kumpul tugas, jadi makanya biasanya merasa bersalah di MKU. Tapi kalau BuzzFeed mata kuliah yang menurutku bakal repotin, karena apalagi karena harus buat MV nanti, terus kita kelompoknya kan kayak terpecah-pecah gitu di berbagai penjuru Indonesia. Aku belum kebayang gimana nanti bakal masuk proses penggarapannya, tapi semoga lancar, tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Bahkan aku buat video tugas pertama kan video perkenalan itu. Disuruh jelasin kenapa kamu milih role ini, role itu. Jawabanku cuma saya pilih role ini karena saya berada di luar Pulau Jawa. Selesai.
Biar tetap bisa kerja meskipun jauh di sana. Iya, Gitu ya. jadi DOP tapi di Bali gimana caranya aku jadi DOP tapi di Bali? Iya sih, benar-benar. Sisanya aman. Terus Amin, amin, aman. aman. Di akhirnya aman Kayaknya amin. kita perlu bikin episode baru lagi di pertengahan kuliah, ditanyain lagi, apa kabar? Masih sebahagia Pasti jawabannya udah beda. masih sebahagia podcast yang sebelumnya belum? Oh iya. Ya udah nih. Udah nggak kerasa, Sudah waktu. udah Pertanyaannya berapa juga menit pas. ya udah Sudah mepet selesai. gitu. Adminnya sudah teriak-teriak ini. Iya, Udah admin sudah. Oke lah, tapi untungnya pas pertanyaannya sudah selesai. Jadi kita tutup aja yuk kakak-kakak. Sudah saatnya berpisah. Jadi itu dia teman-teman 2 minggu pertama. Kalian pas denger ini sudah masuk minggu keempat, tapi tidak apa-apa, itu curhat-curhatan dari kita yang dari angkatan 2019 dan 2020. Semoga kalian tetap semangat dan jangan gibah dosen di depan dosen biar nilai kalian tidak terancam. Tetap positif. Ingat saran tadi apa yang angkatan 21. 1, kenali teman kalian agar kelompok kalian nanti lebih bagus. 2, jadilah teman yang baik biar kalian dapat kelompok. Oke. Dan ya udah sih. Terima kasih semua MC. Tuh harusnya biasanya MC terima kasih ke narasumber. Ini kita sama MC jadi ayo kita saling berterima kasih. Ya, Terima makasih kasih. semua. Terima kasih. Kayaknya episode pertama udah lumayan oke nih. Episode spesial untuk MC. Kan artinya sudah terima kasihnya. Ingat teman-teman yang menonton, like, comment, subscribe, dan follow juga IG. Ada IG UC_VCD, SU_VCD, dan IG kami. Saya Gabriel_Mahodim Dance. Saya Elsa. Saya Stevi. Saya apa nih IG tuh? IG boleh nama. Aduh, nggak natural banget. Ulang. Natural kalau gibah ya. Ulang. Instagram dulu. Saya Gabriel_Mahodim Dance. Saya Elsa Amelia 48. Saya Stefani_Giovanna A-nya 2. Saya Sabil I-nya 2 di terakhir. Dan sekian dari kami. Sampai jumpa di episode podcast VCD ngomong-ngomong selanjutnya. Yeay, Dadah. bye-bye. Semuanya.